Halo semuanya, perkenalkan nama saya Alisa Risadani Lengkalalo dan NPM 231506123. Di sini saya akan menjelaskan tentang arsitektur topologi pada mata kuliah jaringan komputer. Topologi jaringan adalah perangkat komputer yang saling terhubung secara bersamaan satu dengan lainnya dengan tujuan utama yakni untuk saling berbagi sumber daya. Internet adalah salah satu sumber daya yang saat ini banyak digunakan dalam suatu jaringan komputer. Jenis-jenis topologi terdiri dari topologi bus. Topologi bus menggunakan satu kabel utama atau backbone sebagai media transmisi di mana semua perangkat dalam jaringan terhubung secara paralel ke kabel tersebut. Berikut merupakan gambar dari topologi bus, di mana hanya terdapat satu kabel dan terhubung ke beberapa perangkat. Kemudian yang kedua ada topologi ring. Topologi yang digunakan dalam jaringan komputer ring atau cincin berbentuk melingkar. Seluruh komputer dihubungkan pada sebuah jaringan berbentuk cincin. Cincin ini menjadi pusat berkumpulnya ujung kabel dari setiap komputer yang terhubung. Berikut merupakan gambar dari topologi ring, yang dimana seluruh komputer dihubungkan pada jaringan pusat yang berbentuk ring. Kemudian yang ketiga ada topologi star, yang dimana topologi dan keamanan jaringan komputer model star menggunakan sebuah alat yang bernama konsentrator. Alat ini dapat berupa hub atau switch yang menjadi pusat komputer dalam jaringan. Pengelolaan jaringan ini lebih mudah karena apabila terjadi kesalahan, maka akan mudah dicari. Sebab setiap komponen langsung terhubung ke simpul pusat. Berikut merupakan gambar dari topologi star, di mana pusatnya adalah hub atau switch dan terhubung ke beberapa perangkat. Kemudian terdapat topologi mesh. Jenis topologi jaringan komputer mesh biasanya terbentuk akibat kurangnya perencanaan saat membangun sebuah jaringan, sehingga bentuk jaringannya tak beraturan. Kegagalan komunikasi pada topologi ini sangat sulit untuk dideteksi. Bahkan ada beberapa yang boros dalam pemakaian media transmisi. Berikut ini merupakan gambar dari topologi mesh di mana jaringannya tidak beraturan. Kemudian ada topologi tree. Topologi jaringan tree merupakan pengembangan dari topologi jenis bus dan star. Pada topologi jenis ini dimulai dari sebuah titik yang disebut dengan headen. Kabel dari headen akan ditarik menjadi sebuah cabang yang terhubung ke beberapa terminal berbentuk topologi bus. Kemudian masuk ke dalam contoh topologi fisik, yang dimana pada video kali ini saya menggunakan paper yang berjudul Perancangan Jaringan Komputer Menggunakan Metode Top-Down Studi Kasus STKIP Nurul Huda. Berikut merupakan contoh topologi fisik existing STKIP Nurul Huda, yang dimana pada struktur jaringannya terdapat pusat jaringan adalah modem yang terhubung ke router utama, yang kemudian mendistribusikan koneksi ke beberapa bagian seperti ruang dosen, ruang lab, dan ruang administrasi. Ruang dosen dihantarkan dari router utama menghubungkan ke beberapa komputer secara langsung. Dan pada bagian ruang lab, menggunakan router tambahan yang terhubung ke hub switch, lalu mendistribusikannya ke komputer-komputer di lab. Kemudian pada ruang administrasi, terhubung ke jaringan melalui hub switch yang mendapatkan koneksi dari AP Client Wireless. Wireless network di sini merupakan koneksi ke beberapa ruangan seperti ruang lab dan administrasi menggunakan AP Client Wireless dan menerima sinyal dari jaringan utama. Kemudian terdapat contoh topologi jaringan fisik usulan, yang dimana pada topologi jaringan fisik usulan ini merupakan acuan dalam merancang topologi yang baru. Untuk merancang sebuah jaringan yang harus dilakukan adalah memilih topologi yang akan dipakai karena rancangan topologi yang menentukan hubungan fisik antar perangkat jaringan. Sedangkan topologi jaringan yang digunakan pada STKIP Nurul Huda
yaitu topologi star. Topologi jaringan yang digunakan untuk menyusun semua perangkat jaringan yang ada di lantai 1 dan di lantai 2, seperti switch, access point, server, PC, laptop, atau smartphone, menghubungkan dari router ke internet menggunakan kabel fiber optik. Sedangkan untuk menghubungkan seluruh klien ada di lantai 1 dan 2 menggunakan dua jalur IP yang ada pada router dengan media transmisi kabel UTP. Dapat dilihat pada gambar di samping, terdapat struktur jaringan. Pertama ada pusat jaringan di ruang server lantai 1 yang terdiri dari server itu sendiri sebagai pusat penyimpanan dan layanan jaringan. Kemudian terdapat router yang digunakan untuk menghubungkan jaringan lokal LAN ke internet. Kemudian terdapat modem sebagai koneksi ke penyedia layanan internet dan terdapat monitoring untuk mengawasi jaringan. Kemudian terdapat pendistribusian jaringan eh, ke beberapa ruangan menggunakan hub switch yang menghubungkan perangkat dari beberapa ruangan, yaitu ruang dosen lantai 1. Ruang dosen memiliki hub switch yang menghubungkan ke beberapa komputer. Dan kemudian terdapat ruang administrasi lantai 1 yang terhubung langsung ke jaringan melalui kabel. Kemudian ke ruang lab lantai 2 juga menggunakan switch untuk menghubungkan komputer-komputer di dalamnya. Kemudian untuk ruang lantai kelas 3 menggunakan koneksi dari wireless, yaitu Wi-Fi access point. Yang dimana Wi-Fi access point ini digunakan di area ruangan publik lantai 1 untuk menyediakan akses dari berbagai perangkat yang tidak menggunakan kabel. Kemudian topologi logik pada STKIP Nurul Huda ini menggunakan topologi yang digunakan adalah topologi star, di mana seluruh perangkat berkomunikasi melalui router yang bertindak sebagai pusat pengaturan lalu lintas data. Pada topologi fisik existing tadi menggunakan satu jalur IP network yang ada pada router. Sedangkan pada topologi fisik usulan menambahkan jalur IP untuk meningkatkan kinerja jaringan. Jadi, topologi fisik usulan tadi memiliki keunggulan yaitu lebih efisien dalam pengelolaan lalu lintas data dan mengurangi kemungkinan bottleneck. Terakhir, kesimpulan, dalam perancangan jaringan STKIP Nurul Huda digunakan topologi star, di mana setiap perangkat terhubung ke satu perangkat pusat seperti switch atau router. Pemilihan topologi ini sesuai dengan kebutuhan kampus karena memudahkan manajemen jaringan, meningkatkan kecepatan komunikasi antar perangkat, serta mempermudah deteksi dan penanganan gangguan. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan kata, saya mohon maaf. Saya akhiri, terima kasih.